Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi zayyana al-imana fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak sekalian, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini di 2 Ramadan kita masih semangat ya, dan alhamdulillah kita pun juga masih segar ya. Karena insyaallah keimanan kita akan kita berusaha pertahankan, bahkan kita maksimalkan demi untuk menggapai nikmat, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih di rangkaian kajian tazkiyatun nafs. Pada pertemuan ini kita akan melihat jiwa manusia, jiwa kita sebagai manusia, bahwa ternyata memang dari aspek kejiwaan kita sebagai manusia emang unik, berbeda dengan ya, hewan ternak dan binatang gitu. Makanya ya ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada diri kita sebagai manusia, maka di sana juga ada unsur ketuhanan yang merupakan roh dan fitrah kita. Nah, makanya kalau kita lihat keunikannya, ya minimal ada 4 ya, keunikannya. Pertama, bahwa di sana ada fitrah yang bersih ya, yang mengharapkan adanya Allah yang dicintai, diharapkan dan ditakuti. Nah, ini mutlak, Pak. Kenapa? Karena kita pasti lemah, kita butuh pelindung yang membuat kita aman dan nyaman, dan tiada lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fitrah. Sebagaimana kita kepengen makan, kepengen minum, karena itu fitrah kita sebagai makhluk. Iya. Sama dengan kita sebagai makhluk lemah, sementara kita punya keinginan. Dan kita butuh untuk menguatkan, menolong, memudahkan, dan tiada lain itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam kondisi tertentu ketika kemudian manusia lemah, terutama ketika sakit atau dalam ya kondisi terdesak, muncul fitrah aslinya. Lalu dia menyatakan ya Rabb, ya Allah. Bahkan orang kafir sekalipun ketika ditimpa masalah ya, termasuk misalnya kemudian dalam kondisi finansialnya lemah dibanding sebelumnya, maka di saat itu dia akan kembali ke Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu yang disebut ya fitrah suci, mengharapkan Allah sebagai pelindung, Allah sebagai yang membantu, bahkan Allah sebagai yang dicintai, karena dia yang mengetahui Allah adalah pemilik segalanya, maha hebat dan sebagainya. Yang kedua, ketika Allah meniupkan ruh kepada Adam alaihi salam, sekaligus di sana ada potensi pengetahuan. Kita udah baca Iqra, bacalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu ya, alladzi khalaq, yang mencipta. Sebagaimana manusia dari tiada jadi ada, ilmu pun sama, dari tidak mengetahui menjadi mengetahui. Itu sama-sama berasal dari ketiadaan. Iya. Nah, dengan karunia Allah Al-Akram yang begitu pemurah, maka kita sekaligus disiapkan untuk mampu berpengetahuan. Iya. Makanya pengetahuan inilah yang disebut nanti hidayah. Ya, faman tabi'a hudaya, siapapun nanti yang mengikuti petunjuk dariku ketika kalian berada di bumi, fala khaufun alaihim, maka mereka tidak perlu takut dan khawatir, tetapi dia akan optimis bahwa ada Allah yang senantiasa mengarahkan secara akhirat, juga mengarahkan secara duniawi. Makanya hidayah pun termasuk tata kita, cara kita makan, minum ya,
insting kita itu juga adalah bagian dari hidayah dan progres yang Allah programkan di dalam jiwa kita. Ya, khalaqa fasawwa. Allah lah yang mencipta manusia lalu menyempurnakan ciptanya, lalu Allah pula ya fahada, Allah pula yang berikan petunjuk-petunjuk berupa insting dan semangat untuk beragama. Yang ketiga, keunikan roh manusia, manusia kemudian memiliki kehendak bebas dalam memilih yang baik dan buruk serta kemampuan menjalani pilihannya. Nah, ini kebebasan ini. Ya. Walaupun makhluk lain juga bebas, ya, sapi juga bebas, kambing juga bebas, namun mereka tidak punya tanggung jawab. Walaupun di akhirat nanti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikisas bukan hanya manusia, sampai domba yang bertanduk lalu menanduk temannya, di akhirat pun juga akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena mereka terbebani dengan beban tugas, tetapi pengadilan ya antara hewan yang menzolimi dan yang dizolimi. Bahwa akhirat bukan hanya pengadilan terhadap manusia dan jin, bahkan hewan pun yang memangsa temannya, mereka pun akan kemudian diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. 4, tanggung jawab. Ya pasti kalau ada kebebasan selalu di sana ada tanggung jawab. Karena bebas itu adalah dalam rangka untuk melakukan sebuah tanggung jawab karena cinta, karena penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya ada lagi kemuliaan tambahan. Ya. Selain kemudian fitrah, lalu kemudian kita diberikan rupa yang bagus. Ya, Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan sebenarnya. Wasawwarakum, bahkan kalian dimodel, dibentuk, fa ahsana suwarakum, sehingga tampilan kalian begitu bagus dan unik. Wa ilaihil masir. Allah sekaligus mengingatkan bahwa tampilan yang unik, ya, canggih, ya, termasuk kemudian dicipta dari tiada jadi ada, Allah ingatkan tujuannya, wa ilaihil masir, kalian akan kembali ke Allah. Di dunia bebas, namun di akhirat kalian harus bertanggung jawab. Ya. Jadi ini penciptaan manusia yang luar biasa gitu. Ya. Itu adalah Allah Al-Musawwir, yang maha merancang makhluknya sesuai dengan bentuk yang terbaik di zamannya. Ya. Sehingga saat ini inilah yang terbaik. Namun di akhirat kelak, terutama ketika kita mulai masuk ke kuburan, maka bentuk kesempurnaan kita jauh lebih dibanding saat ini. Kenapa? Karena di sana sekali lagi alamnya sudah bukan alam dunia lagi, bukan lagi wilayah bebas, tapi di sana adalah tempat pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, dan tempat di mana yang tidak berprestasi bahkan cenderung zalim, mereka akan mendapatkan pembalasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau ada yang nanya, kira-kira Allah masih mampu nggak menciptakan manusia jauh lebih baik dari sekarang? Ya pasti. Allah sebagai Al-Musawwir, sebagai yang maha mencipta dengan tampilan terbaik seluruh makhluknya, nanti di alam kubur tidak ada lagi istilah kematian. Ya, nggak ada lagi istilah kematian. Tidak ada istilah lagi menua, mudah, nggak ada. Semuanya satu tampilan. Umur 33 tahun. Ya. Semuanya tampan, karena ketampanan tidak lagi diukur berdasarkan pada takdir dan pemberian Allah, tapi tampilan tampan itu adalah karena penghuni surga sesuai dengan tingkatannya itu. Makanya Allah masih sangat mampu menciptakan makhluk lebih baik dari sekarang, terutama kita manusia, tetapi berdasarkan pada kondisi makin kesana makin tampil. Makanya disebut dalam sebuah hadis, di sorga itu ada pasar, tiap Jumat ketika muslim, orang penduduk sorga datang ke pasar itu ngumpul, lalu setelah kembali kata istrinya, kok abang makin cakep gitu, lalu kemudian dia bilang, kok saya tinggalkan pergi kumpul sama para penghuni sorga yang lain, kok kamu juga tambah cantik.
Nah, ini logika berbeda. Kalau di dunia ini awalnya kemudian kita dari nggak ada jadi ada, lalu nanjak naik terus hanggang menempati posisi sempurna di umur sekitar 40 tahun, lalu nurun lagi sampai kemudian habis. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran, yuraddu ila ardhil umur. Dia akan dikembalikan kepada umur yang kekanak-kanakan. Ya, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an, sampai dia lupa apa yang selama ini dia ketahui, bahkan keahliannya dia lupa. Ya, jadi anak-anak. Ya, saya dapat ini kemarin ya, di rumah ada kakek ya, bapak istri habis dicukur ya. Umur sudah sekitar 78 ya. Akhirnya waktu sholat ya, dia pakai sisir. Lalu bilanglah ke cucunya, ke anak saya, kok kepala saya sakit, katanya disisir. Nah, kata cucunya, kek kan habis digundulin katanya. Oh iya, ya nggak ada rambutnya. Jadi segitulah orang tua itu. Ya, disusir rambutnya, kok sakit katanya. Lah kan kakek baru. Ya, itu seperti itu. Ya, bahkan waktu sholat selalu nanya, udah subuh? Ya, padahal ada jam gitu. Nah, udah kek, tadi kakek udah sholat. Oh udah. Saya kayaknya belum mandi, udah mandi tadi. Itu balik seperti itu, melemah. Ya, tetapi karena kebiasaannya ibadah, sholat, bahkan qiyamul lail masih tetap ngikut, diberikan oleh Allah kemampuan untuk ya terus ingat sholatnya, ingat ya. Walaupun sudah nggak bisa puasa, tinggal fidyah, tapi seperti itu. Ya, fitrah itu karena dibina, tetap aja alhamdulillah. Nah, ini wasawwarakum. Ya, rupa yang bagus. Ada lagi kelebihan. Allah katakan di surah Al-Isra, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh Allah, kata Allah, aku telah memuliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Bahkan kami beri mereka kemampuan untuk bisa hamalnahum fil bar, di daratan, mampu bikin kendaraan hebat. Ya, bukan hanya hewan di zaman dulu, tetapi kemudian menjadi sebuah teknologi yang kita sebut sekarang sebagai mesin, mobil dan seterusnya. Nah, wal bahr, bahkan di lautan berkembang terus, canggih. Ya. Wa razaqnahum minat thayyibat, bahkan Allah jamin rezeki mereka dari hal-hal yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami karunia mereka kelebihan melampaui seluruh makhluk kami yang lain. Paling utama adalah otak dan akal kita ini. Ya. Makanya ada sebuah percobaan di masa lalu, ya, ada orang yang jauh dari keramaian, ya, lalu melihat mengamati alam dengan tabiat aslinya. Dia ngelihat, ya, domba ada tanduknya yang bisa menanduk, mempertahankan dirinya ketika ada yang menyerang, ya. Lalu kemudian dia lihat lagi yang lain, kalajengking pun juga ada sengatnya, ya. Lalu dia perhatikan dirinya, tidak ada sama sekali alat untuk senjata dia yang bisa digunakan. Namun lama kelamaan muncul ide di pikirannya, ya. Dia ngakalin tuh, ya, hewan-hewan berbahaya itu. Ternyata dia bilang, akal saya jauh lebih hebat dibanding senjata semua hewan-hewan. Ya, makanya pernah kita ceritakan bahwa coba, ya, begitu luar biasanya kita sebagai khalifah di muka bumi ini menjadi unggulan, ya, sampai-sampai Bapak sekalian, ya, kita semua jadikan khalifah karena seperti tadi. Seandainya potensi kemampuan berpikir kita sama dengan diberikan sama dengan hewan, sehingga mereka ada TK-nya, ya, ada juga SD-nya, SDIT-nya, ya, bahkan ada tempatnya untuk kuliah, kambing ikut kuliah dan seterusnya. Nauzubillah, kita akan menjadi dipecundangi oleh makhluk-makhluk itu. Ya, namun karena kelebihan akal yang Allah karuniakan sehingga kita mampu belajar, sehingga kita mampu melampaui semua mereka itu. Makanya coba lihat bangunan-bangunan kita yang luar biasa. Ya. Ada Mediterranean, ada dan sebagainya, ada minimalis, ada maksimalis. Ya, namun sarang dari hewan-hewan burung dan sebagainya dari dulu seperti itu. Karena memang mereka tidak mengenal istilah perkembangan, hanya murni tabiat itu. Coba betapa susahnya kalau mereka kucing di rumah mengerti kalau dipakai kasih tulang makanan, lalu ada uang di sampingnya. Lalu dia milih uang, nauzubillah. Ya. Nauzubillah, itu pasti kucing jadi-jadian gitu, kan kucing benar ya.
Iya. Nah inilah khalifah. Itulah kenapa wallahu alam Rasul ngasih informasi bahwa ketika seorang muslim suci jiwanya, baik hatinya, belajar ta'lim seperti ini supaya dia menjadi manusia yang seutuhnya. Hatta al-hitanu fil bahr, sampai ikan hiu di lautan mendoakan mereka. Iya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni orang yang sedang belajar. Iya. Allahumma ighfir warham, rahmatilah orang-orang yang sedang belajar Islam. Kenapa? Ketika manusia kita ini menjadi manusia yang baik, maka sekitar kita akan aman, bahkan seluruh makhluk termasuk di lautan ikan hiu akan menjadi aman dari bahaya manusia. Ya, namun ketika manusia itu lepas dari hidayah, nauzubillah, pepohonan ditebang begitu saja tanpa perhitungan, tidak akan ada keseimbangan ekosistem. Ya, nauzubillah. Makanya ketika Rasulullah sebelum jadi Rasul, salah satu tanda kenabiannya, dari sejak kecil kemana-mana dia mendengar, ya, ada seolah batu mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, lalu dia balik, loh kagak ada siapa-siapa gitu. Kadang pohon assalamualaikum ya Muhammad, balik, loh kagak ada siapa-siapa. Ternyata itu adalah semua salamnya makhluk yang begitu sangat bahagia dengan diutusnya Rasulullah, karena dengan beliau diutus lalu orang-orang berislam, maka mereka pun mendapatkan rahmat dari manusia yang telah menjadi manusia yang seutuhnya bersih fitrah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, perintah bersujud ke Adam sebagai bentuk pemuliaan. Ya, kita katakan bahwa sebagai bentuk penghargaan Allah terhadap Adam alaihissalam, sampai seluruh malaikat ditunjukkan bahwa coba lihat, memang kalian senior di sorga ini wahai kalangan malaikat. Tapi ketika ditanya ambiuni bi asma'i haula, tolong kasih informasi dengan nama-nama yang ada di muka bumi itu, kalian nggak ngerti, mengatakan subhanaka la ilma lana, kami nggak tahu illa ma 'allamtana, kecuali ketika engkau mengajari kami ya Allah. Lalu kata Allah, ya Adam ambi'um bi asma'ihim, wahai Adam ajari mereka para malaikat itu dengan nama-nama yang ada di bumi. Lalu apa? Allah katakan, wahai malaikat usjudu li Adam, sujud sebagai bentuk penghargaan kepada Adam. Ya. Nah ini ya, baru dicipta jauh lebih senior malaikat, namun sang junior ini unggul dari sisi ilmu, maka kemudian mereka malaikat disuruh bersujud sebagai penghargaan ke Adam. Belum lagi potensi surga mereka, karena mereka adalah makhluk yang berjuang ketika Rasulullah habis Isra, ya Mi'raj. Ditawarilah kemudian dua minuman, satu arak memabukkan, satu susu. Ya, ketika ditawarkan ke Rasulullah oleh Jibril, lalu beliau milih susu. Ya, lalu kata beliau, wahai Rasulullah, ya engkau benar-benar memilih dengan tepat. Seandainya engkau memilih ya, arak dan minuman keras, maka umatmu akan teler semua. Ya, Rasulullah milih susu aja banyak yang teler, Pak. Ya, apalagi kalau udah milihnya ya minuman keras, susu aja kepilihnya masih tetap banyak yang nauzubillah ya lalai gitu. Nah, bukan sekedar penegasan tugas kekhalifahan, tetapi tanda bahwa malaikat akan diperbantukan demi lancarnya khilafah. Ya, jadi malaikat akhirnya mengerti manusia demi sukses menjadi khalifah ya Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian diperbantukan. Makanya kemudian tidak ada kebaikan kecuali malaikat kemudian ikut memudahkan kita untuk melakukannya. Keengganan iblis untuk sujud menunjukkan perannya menghalangi manusia. Jadi ketika Adam iblis nggak mau sujud, maka dari sejak hari itu akan tampak hikmah bahwa dia akan menjadi bumerang dalam rangka ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Allah SWT. Sadaran manusia. Nah, dari sini Bapak-bapak sekalian, nanti yang namanya manusia adalah mereka yang kita sebut bertakwa dan beriman, itu adalah artinya kesadaran. Ya, kesadaran. Terutama hal-hal yang sifatnya adalah ilmu dan spiritual, keagamaan. Apalagi umur-umur kayak kita 40 ya, kita udah mulai mengerti tabiat hidup itu. Ya, dulu sebelum menikah ya kita keder tuh. Nah, ntar makan apa anak orang ini, ya kan? Bahkan mohon maaf, kita menikah ini faktor nekat untuk tidak menyatakan tawakal, ya, atau karena memang pede karena sudah merasa punya kemampuan. Rata-rata modalnya mohon maaf tawakal tambah dikit nekat dikit kali ya, karena ngitung-ngitung matematis kok kayaknya susah jalannya.
tetapi karena tawakal, ya, percaya diri, ya, dengan terus mengharap rahmat Allah kita masuk, kita seringkali mendapatkan keajaiban-keajaiban di luar yang kita pikirkan. Bahwa Allah yang telah mencipta kita, mengadakan kita dari tiada menjadi ada, ya. Lalu ketika kita ada di dalam perut ibu, Allah jamin melalui tali plasenta itu selalu dapat asupan makan. Lalu setelah lahir Allah jaminkan kita, ya, otomatis keluar air susu, ya, dari ibu kita. 2 tahun lamanya mereka diwajibkan, ya, eksklusif. Lalu setelah lewat 2 tahun, lalu kemudian Allah wajibkan orang tua kita untuk menjamin hingga kita mapan, gitu, ya. Lalu Allah katakan, ingat kenapa di masa lalu, ya, engkau terjamin lalu engkau tidak optimis dengan masa depan, padahal Allah yang dulu ketika engkau lemah Allah siapkan semua yang mengamankanmu, maka untuk masa depan jangan lagi kamu ragu, ya. Makanya disebut la khaufun, nggak usah takut khawatir dengan masa depan, wala hum yahzanun, nggak usah sedih dengan kesalahan masa lalu, karena masa lalu itu bagi kita muslim adalah hanya maksiat, masa depan kita adalah hanya ketaatan, hanya taubat, hanya pengabdian, hanya rasa syukur dan sebagainya. Nah, ini kesadaran. Ya, setelah kemudian kita punya anak 2 dan 3, ya, mulailah kita tenang dengan hidup ini. Intinya bukan apa, tapi kita berusaha. Ya, hidup ini sudah seperti persis ketika kita sedang di jalan. Kadang ada macetnya, namun tenang, kita tenang. Insya Allah setelah itu akan terurai kemacetan itu. Memang ada rasa marah-marah karena merasa ada target yang tidak terpenuhi, tapi dalam kondisi alami seperti itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Bahkan kalau perlu cukup dengan menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Ketika ada yang datang nanti gimana, enggak, titipkan kepada Allah yang Maha Kuasa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Karena dulu kita tidak ada, Allah jamin, masa setelah kita ada Allah biarkan, ya. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama, manusia bukan biji yang tak berguna, ya. Hidup penuh nilai, makna dan tujuan. Nah, inilah yang kemudian terus kita, ya, mencari makna hidup, ya. Sampai ada filosofi, ya, kayak lampu itu membuat hidup makin hidup, ya, itu ya kali. Ya, Islam itu justru membuat kita makin hidup. Makanya setelah orang masuk Islam baru merasa hidup, ya. Ya, sama kayak kita, Pak. Setelah kita belajar agama, ya, dulunya pas muda, ya, termasuk kemudian ibu-ibu dulu ketika muda kagak jilbaban, pakai yukensi, pakai, ya, sor-sor, pakaian pendek, itu setelah dia sadar, loh, kok saya berani banget dulu, ya. Ya, itulah efek kesadaran, Pak. Ya, efek kesadaran itu. Bukan biji yang sia-sia dilempar ke bumi tanpa arah dan tujuan. Ya, bahkan, ya, manusia adalah makhluk istimewa di bawah pengarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ini adalah makhluk yang terus butuh pengarahan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam aspek ibadah. Ya. Kita terus butuh iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong, dan pertolongan pertama yang selalu harus kita minta, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Bantu kami ya Allah, mudahkan aku untuk mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbaiki kualitas ibadah kepadamu. Iya. Bahkan ada doa lain, ya, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah zat yang maha hidup dan yang maha, ya, sibuk mengurus seluruh makhluknya, aslih li sya'ni kullahu, ya Allah bantu kami agar selalu urusanku semuanya bagus. Wala takilni ila nafsi, jangan pernah biarkan aku sendiri memilih, ya, mana yang halal mana yang haram tanpa bantuanmu ya Allah. Nah, inilah kenapa kemudian Allah menyatakan nanti dirinya Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali. Apa itu wali? Penolong. Allah lah wali. Memang ada artinya teman dekat yang dulu sempat viral itu. Tapi bukan teman dekat itu yang utama. Tapi pengarah, tetapi yang memberi contoh, tetapi yang memberi arah, yang memilihkan jalan yang benar, itu selalu makna wali-wali dan seterusnya itu. Ala inna awliya Allahi la khufun alaihim wa lahum yahzanun. Manusia adalah istimewa. Makanya Allah katakan afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Wahai manusia,
Apakah kalian berpikir kalian tercipta hanya sekedar tidak sengaja, hanya kebetulan, lalu kalian gak ada tanggung jawab, kagak ada beban, ya, kagak ada kemudian tugas. Wa annakum ilaina la turja'un. Yang kedua, apakah kalian tidak merasa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, masalah kembali ke Allah ini yang luar biasa, Pak. Ya. Orang yang beragama dipastikan sadar akan kembali ke Allah. Ya. Inilah disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ya, kita begitu takut dengan kematian. Padahal sebenarnya justru ketika kita benar jalannya, justru kematian itu adalah kenikmatan. Nah, ya, inilah masalahnya ini. Ya, memang takut perlu keder, apalagi sesuatu yang kita tidak ketahui, jangankan kematian. Sekarang kita dalam ujian saja, namanya ujian, nggak pernah ada yang bikin nyaman ujian itu, Pak. Coba aja ada ujian penaikan tingkat di kantor misalnya, itu udah perasaan itu nggak nyaman aja, itu udah sampai ujian tuh nggak nyaman. Tapi kapan nyamannya? Setelah ujian, lalu hasilnya menongol, baru nyaman, Pak. Ya. Kenapa? Akhirat pun seperti itu memang. Inilah yang disebut harap-harap cemas. Khaufau wa tama'a. Kita muslim memang selalu berjalan di dua jalur itu. Khauf satu sisi hati-hati, yang kedua raghaba, tetapi punya harapan. Nah, ini. Namun dalam kondisi tertentu ini berubah-berubah skalanya. Di saat kemudian kita sehat, ya, di saat kemudian gaji kita berjalan lancar, harapan-harapan kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, maka al-raja begitu meningkat. Raja meningkat. Apalagi dapat hadiah nih, grand prize misalnya dari kantor. Ya, mohon maaf, kadang kelebihan harapannya, seolah-olah nggak ada masalah di masa depan. Menurun rasa khawatirnya. Nah, ini bahaya kayak begini. Udah mulai terlena. Ya, mulai terlena. Terlenanya apa? Mulai nyombongkan diri, mulai cuek sama orang-orang lemah. Nah, ini bahaya kayak begini. Kita disuruh untuk menyeimbangkannya. Di saat kemudian kita sakit, apalagi lama, seminggu, sepekan, udah mulai kemudian rasa optimisme itu, harapan itu menipis, mulai kemudian melemah, ya. Nah, di saat seperti ini kita harus kuatkan tawakal kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memahami bahwa sakit adalah proses untuk kemudian meruntuhkan dosa-dosa. Tahur insya Allah, ya, kalau kita mengunjungi orang sakit, la ba'as, tenang saja, ya. Tahur insya Allah ini bukan tanpa hikmah. Di sana ada kesalahan yang sedang Allah bersihkan. Dan ketika kita insya Allah orang yang baik, dosa kecil nggak banyak, bukan sekedar pencucian dari dosa-dosa besar, tapi peningkatan derajat. Ya, Allah angkat derajat kita karena tidak ada tingkatan yang didapatkan gratis, semuanya harus melalui sebuah ujian. Apakah itu adalah sehat ataupun penyakit, semua ada hikmahnya, termasuk puasa kita ini adalah peningkatan kualitas takwa. Ya, kita diharap agar memaknai takwa tahun ini lebih jauh hebat dibanding Ramadan tahun lalu. Kenapa? Islam itu ada tiga siklus perubahan besar. Ada tiga momen siklus perubahan. Pertama, harian. Dan itu ada di sholat kita, Pak. Ada di sholat kita 5 waktu itu. Itu adalah siklus perubahan harian. Agar orang jangan pernah jauh dari sumber perubahan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuk ke yang baik, namanya taubat, ya. Yang kedua ada pekanan, yang kita sebut Jumatan itu. Jadi ada siklus terus berjalan harian, lalu ada pekanan, bahkan ada siklus tahunan Ramadan ini, Pak. Itu semua adalah jalan menuju ampunan, menuju takwa, ya, menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang kalau bilang mau kembali ke Allah, alhamdulillah, sebagai muslim, setiap kita taat itu adalah wujud taubat dan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita tasbih itu adalah wujud taubat dan kembali ke Allah. Setiap kita istighfar, astagfirullah, itu wujud taubat kita kembali ke Allah. Artinya apa? Kita sudah duluan sampai ke Allah sebelum fisik ini sampai duluan. Ya. Sebagaimana ya, kita umroh haji, sebelum kita haji dan umroh, bukankah jiwa ini selalu mengharap ke Ka'bah? Dalam sholat, ya, mungkinkah kita sholat tanpa menghadap Ka'bah kalau kita tahu Ka'bah posisinya, arahnya? Ya, emang hati udah sampai ke sana. Tetapi ketika kemudian Allah menakdirkan kita cukup rezeki untuk sampai ke sana, barulah mata ini langsung melihatnya.
Ya, jadi dia akrab dalam jiwa walaupun belum terlihat oleh mata. Oleh karena itu Allah bagi kita akrab, ya. Bahkan di ayat rangkaian tentang puasa Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku nanya tentang aku, qarib, tunggu, katakan saya itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang tiba-tiba merasa terdesak, butuh saya segera mungkin, dan dia benar-benar jujur, aku akan ya ada dengan segera gitu. Dan semua mukjizat itu bukti itu. Ya, saya kasih contoh, misalnya Abu Hurairah itu adalah termasuk anak muda, Pak. Umurnya 17 tahun di zaman Rasulullah masih di Madinah itu. Ya. Makanya 3 tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat, dia aktif nemenin Rasulullah. Dari situ dia kemudian ya hafal banyak hadis. Ya, hafal banyak hadis. Suatu saat ya dia selalu dakwai ibunya, "Bu, masuk Islam lah," tapi dia nggak mampu. Suatu saat dia lapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh saya mencintai ibu. Ya, tolong doakan ibuku ya Rasulullah agar dia masuk Islam." Ya. Lalu Rasulullah mengangkat tangan berdoa, didengar langsung oleh Abu Hurairah. Pulanglah Abu Hurairah ke rumahnya. Baru dia masuk pintu rumah, langsung ibunya bilang, "Wahai Abu Hurairah, saya udah masuk Islam." Ibu belum nanya ibunya, tapi ibunya sendiri yang bilang, "Saya udah masuk Islam." Kata dia, "Ya Allah, begitu cepat doa Rasulullah diterima, padahal saya udah berlama-lama ngajak dia, belum dapat itu." Ya. Akhirnya suatu saat datang lagi ibunya sama Abu Hurairah. Ya. Kata ibunya yang telah masuk Islam ini beberapa lama setelah dia Islam, "Ya Rasulullah, doakan aku dan Abu Hurairah ini menjadi orang yang panjang umurnya dan bermanfaat dan kuat ingatannya." Akhirnya didoakan lagi, sehingga Abu Hurairah itu setiap dengar hadis Rasulullah kagak lupa, Pak. Itulah kenapa orang paling banyak riwayatnya di hadis itu beliau itu, Abu Hurairah. Selalu an Abi Hurairah, padahal hanya 3 tahun menemani Rasulullah aktif di akhir hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dia tentang ya doa. Nah, Bapak sekalian, ya, bahwasanya Allah tidak menciptakan alam semesta termasuk manusia tanpa maksud dan tujuan. Semua makhluk yang ada di dunia ini nggak ada yang sia-sia. Ya. Tetapi diciptakan oleh Allah sengaja. Apa sengaja itu? Allah merencanakan. Rencana inilah yang selama ini kita sebut takdir itu. Iya. Dari mana Allah merencanakan? Dari ilmu Allah yang maha luas. Luasnya gimana? Mengetahui masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Kira-kira kalau pengetahuan seperti itu dimiliki, lalu merencanakan sesuatu, mungkin salah nggak? Nggak bakalan salah. Iya. Makanya apa yang terjadi di alam ini, apapun termasuk yang menimpa kita, ya, sebetulnya itu bukan buruk. Tidak buruk. Tetapi itulah yang terbaik untuk saat ini. Ya. Terutama yang terjadi murni takdir, bukan karena kesalahan kita. Ya. Bukan karena kesalahan kita. Ya. Tetapi yang terjadi karena kesalahan kita sebetulnya jauh lebih bermasalah, cuman karena Allah ampuni sehingga dia masih normal gitu. Ya, masih normal gitu. Ya, Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu kalau kita mengerti itu, ya, makanya doa terbaik di situ, adlun fina qada'uk ya Allah. Sungguh adil ketentuan takdirmu padaku. Ya. Terutama yang sifatnya kayak tsunami, sifatnya kayak gempa bumi, sifatnya kayak kecelakaan, ya. Termasuk disengat ular, itulah kenapa kita diminta sering baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Qul a'udzu birabbil falaq itu proteksi dan perlindungan dari seluruh makhluk, baik yang mukallaf maupun non mukallaf, yang tidak mukallaf seperti ular berbisa dan seterusnya. Nah, kita diminta membacanya sebagai perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dari Rabbil falaq. Ya, Allah yang menguasai apa? Pagi hari itu. Kenapa disebut pagi itu setelah subuh? Ya, karena rata-rata orang jelek mau nyuri motor lah, ya. Orang rata-rata malam mikirnya itu, kejadian buruk itu selalu rencananya malam. Karena orang lagi lalai. Dan rata-rata ketika subuh waktu azan tiba dan mulai kemudian terang,
rata-rata berhenti di waktu subuh itu. Rata-rata ya akhir petualangan orang-orang berencana buruk itu di waktu yang namanya sahur. Waktu sahur. Makanya ya orang yang kepengen berbuat jelek ke orang dengan ilmu hitam disebutlah sihir. Ya, kenapa disebut sihir? Karena waktunya adalah sebelum subuh. Ya, sihir namanya. Tapi bagi orang yang mau puasa disebut sahur. Namun bagi orang yang kemudian qiyamul lail, ya lalu istighfar, disebut juga sahur. Wabil ashari, di waktu sahur hum yastaghfirun. Itulah kenapa sebelum sahur kita dianjurkan banyak istighfar. Setelah ya tahajudan, witiran, ya disuruh banyak sambil nunggu waktu makan diminta ditunda sahurnya, ya diisi dulu dengan istighfar. Ya, wabil asharium yastaghfirun gitu. Iya, jadi itu sahur. Ya, bahwa sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Adapun perlindungan secara internal, ya, qul a'udzu birabbin nas. Ya, Rabbin nas, ya wahai Rabb penguasa manusia, Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Ya. Nah, kenapa? Yaitu hati kita dari terobosan waswas syaitan itu. Karena kapan dia mempengaruhi hati lalu membuat dia memilih yang salah, nauzubillah langsung dosa, surga neraka di situ. Adapun misalnya qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq, dari bahaya seluruh makhluk. Wa min syarrin naffatsat, dari tukang tenun. Ya, apa itu tenung? Ya, tukang sihir. Nah, kalau kita kena sihir tidak otomatis masuk neraka itu. Karena itu hanya ya perbuatan orang lain. Ya, tapi ketika kita memilih tidak sholat, tidak puasa tanpa alasan, itu surga neraka langsung. Butuh qul a'udzu birabbin nas. Sementara dari gangguan jin, sihir, gangguan sengatan ular, bahaya ketabrak di jalan, ya, itu ada di qul a'udzu birabbil falaq itu. Nah, makanya apa yang dimintakan perlindungan, qul huwallahu ahad, tauhid, engkaulah ya Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, ya, tempat bergantung segala sesuatu. Ini yang dijaga, Pak. Jangan sampai tauhid ini bermasalah dengan dua hal, dengan gangguan sakit gara-gara makhluk lain, yang kedua gara-gara kita sendiri yang maksiat. Nah, makanya surah ini selalu dianjurkan minimal dibaca di waktu pagi habis sholat subuh, ya, sekali minimal. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Begitupun waktu habis setelah asar, sebelum malam dianjurkan baca minimal sekali, dianjurkan bahkan 3 kali per surah. Ya. Kenapa? Karena itu adalah ta'awudz, proteksi dan perlindungan diri dari bahaya makhluk. Nah, sebagai penutup, ya, kebenaran menjadi dasar utama penciptaannya, yaitu Allah sengaja. Kebenaran terus mengawal, ya, prosesnya, dan kebenaran pura menjadi fokus akhirnya. Ya, jadi kalau ada yang nanya kenapa Allah menciptakan babi, ya, kenapa Allah ciptakan iblis, ya, kenapa Allah biarkan ada yang maksiat? Dia kan Allah, bisa aja maksa mereka semua kagak lagi ada yang maksiat jadi malaikat semua, ya bisa. Tetapi ada hikmah yang salah kalau seperti logika kita. Saya kasih contoh. Di film Indosiar itu ada namanya Rahasia Ilahi kali ya, atau azab, ada azab kayak gitu. Ya, yang selalu dia tampilkan adalah di dalam filmnya itu kalau orang itu orangnya iseng sama orang, pelaku dosa, selalu endingnya itu kena azab. Kuburannya keluar asap apa dan sebagainya itu. Ya, padahal kenyataan hidup nggak selalu begitu. Ya, banyak orang lebih sadis dari sekedar misalnya bohongin orang, ya kan, tapi nggak kena begitu. Kenapa? Ya, karena sekali lagi Allah kepengen kita ibadah bukan hanya karena takut azab. Karena ibadah itu sekali lagi 3, ya, rukunnya, pilarnya. Pertama yang paling utama cinta Allah, yang kedua berharap, yang ketiga takut. Jadi takutnya 1. Ya, kalau setiap orang berdosa lalu diadilin, ya, tiba-tiba kagak sholat, hilang hidungnya sebelah. Antar pas asar kagak sholat lagi, hilang lagi sebelah hidungnya, habis hidungnya. Antar maghrib kagak sholat, hilang lagi telinganya. Akhirnya orang sholat bukan karena cinta Allah, bukan karena mengharap rahmatnya, murni karena takut. Mohon maaf, orang yang ibadah murni takut, kagak ada rasa cinta seperti orang munafik, takut nanti dia nggak dianggap muslim, ya, orang begitu bukan orang mukmin yang benar. Oleh karena itu mohon maaf, Pak,
orang baik tidak nunggu sakit, tidak nunggu ada masalah baru kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang hatinya yang rindu, hatinya yang senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah namanya ibadah itu. Ya, makanya nggak boleh juga terlalu dibesar-besarin tuh setiap ada masalah, ya setiap ada pendosa langsung azab. Allah ya kadang membiarkan itu sebuah hikmah untuk melihat benar nggak dia tulus, ya. Tidak kemudian kayak naik taksi setelah turun langsung argonya jadi. Kagak, itu di sholat langsung keluar nih slipnya. Oh, sholat Anda hari ini ya gagal sekian. Kagak, ya itu bukan iman kalau begitu, Pak. Ya, bukan iman, tapi ya kayak belanja di Indomaret. Habis keluar langsung jadi. Ya, Islam itu adalah tanggung jawab, itu adalah kecintaan, harapan. Pas meninggal belum dikuburkan orang udah tahu, Pak, hitung-hitungannya melebihi yang ada di Indomaret itu kalau kita belanja. Apa buktinya, Ustaz? Baru habis dicabut, baru diangkat nih fisik menuju kuburan, udah teriak-teriak rohnya itu. Ya wailata aina tadhhabuna biha? Kalian mau bawa kemana tuh badan saya? Karena dia tahu sampai ke sana dihabisin dia tuh. Nih ya. Makanya kata Rasulullah di penutupnya, ya, jika ada jenazah meninggal, ya, fa in kana khairan, kalau dia orang baik, segerakan asri'u bil janazah. Segerakan, jangan tunda-tunda karena engkau menyiksa dia. Kalau orang baik, karena di sana jauh lebih baik, Pak. Kita kalau lagi nunggu janjian sama orang dan udah di sana kita ditunggu untuk kebaikan, kira-kira gimana, Pak? Gara-gara dia kita nggak cepet-cepet mendapatkan kebaikan, kita gelisah, Pak. Nah, begitulah orang-orang baik ketika dipajang nunggu keluarganya, sementara dia orang baik yang menunggu, dia udah lihat di sana baik banget tapi masih nunggu-nunggu terus. Bahkan orang buruk pun kata Rasulullah segerakan. Ya. Kata Rasulullah, kenapa? Sahabat, kenapa disegerakan kalau orang buruk? Lah, namanya orang barang buruk ngapain ditahan lama-lama? Buang cepet-cepet. Ya. Jadi mayat itu kalau logika Rasulullah nggak boleh disimpan-simpan, Pak, lama-lama. Segerakan. Ya, makanya ada salah seorang syekh, ya, yang sering kita dengar namanya Syekh Albani itu, ya, begitu dia udah pesan memang wasiatnya, saya udah meninggal jangan bikin lama. Ya, jangan bikin lama. Akhirnya banyak kawannya, mohon maaf, kalangan ulama nggak sempet gara-gara wasiatnya. Orang baru pada datang lah, udah dikubur. Orang bilang kok cepet banget ya, wasiatnya almarhum. Kata dia jangan pernah cepet-cepet, karena saya kalau orang baik, ya tentu saya kepengen cepat baik, tapi kalau saya orang buruk kalian bermasalah kalau nyimpen saya gitu. Iya, dan itu saya taat sama Rasulullah, jadi saya nggak pesan kalian gitu. Iya, makanya kalau cek nanti itu pas meninggalnya beliau, ya sampai keluarga dekat yang sekompleknya itu sebagian terlambat dengar, akhirnya nggak dapat, Pak, karena udah dikuburin duluan. Anak pesannya. Ya, wallahu alam. Ya, Bapak sekalian, semoga insyaallah kita tidak lupa akan kembali ke Allah, apalagi umur kita ini segini, ya. Tentu sudah saatnya kita selalu menyiapkan diri. Kita nggak tahu malam Lailatul Qadar nanti ini, jangan-jangan nama kita sudah ada di sana untuk kembali ke Allah di tahun depannya. Kita nggak ngerti, karena malam Lailatul Qadar itu tempat penurunan takdir tahunan. Apa yang akan terjadi setelah Ramadan setahun kemudian itu turun di malam itu. Ya, sebagaimana dulu turunnya Al-Quran, ya, di malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, cuman yang sono turun itu adalah takdir yang sifatnya kauni alam, ya, sekaligus takdir berupa kita ini taat apa. Ya, kalau orang bilang kok Allah tahu takdir. Ya, kalau Allah kagak tahu takdir, dia lemah. Ya. Tahu masa depan. Ya. Jadi di sisi Allah kita udah ketahuan di surga apa di neraka kita. Bahkan sebelum Allah menciptakan kita. Dalam dunia kena Allah Maha tahu kita akan begini, kita akan begini itu. Allah Maha tahu dengan kebebasan yang kita diberikan. Allah tahu dengan kebebasan itu kita akan memilih keburukan, lalu dengan keburukan itu kita membuat kita masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.